ketemu lagi. Terima kasih ya sudah klik video ini. Moms, kali ini saya mau bongkar rahasia. Ini kisah nyata saya, pengalaman saya melatih anak pertama saya yang dulu speak delay. Nah, mungkin Moms sudah banyak yang tahu. Saya sadar itu telat banget saat dia usia 2 tahun 5 bulan. Baru-baru ini nih Moms, tepatnya 4 bulan yang lalu, saya baca di media sosial kalau yang sering dilakukan anak saya dulu itu ternyata membantu dia cepat bicara. Dan saya sangat bersyukur sekali anak-anak saya sudah melakukan itu 3 tahun yang lalu. Di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan, salah satu mainan yang sering digunakan anak saya yang sangat cepat membentuk fokusnya itu adalah puzzle dan robot. Robotnya itu bukan yang menggunakan baterai, tapi robot yang bisa dirubah manual menggunakan tangan. Nah sekarang Moms, saya akan bongkar rahasia lain. Hal-hal yang membantu anak saya cepat bicara lancar selain menggunakan puzzle dan robot. Yang pertama nih Moms, anak saya kalau main keluar rumah itu seneng banget gak mau pakai sendal Moms. Jadi dia nyeker, lari ke sana kemari. Saya Moms dulu sangat khawatir banget, saya cerewet banget. Berkali-kali nih saya bilang, kakak kalau main pakai sendal, tapi gak mempan Moms. Namanya anak masih kecil seperti itu, dia masih sesuka hati aja. Sering banget dia kalau main ke rumah temannya, pergi pakai sendal, pulangnya gak pernah pakai sendal Moms. Saya sangat khawatir Moms, takut kakinya berdarah atau cacing masuk segala macem, kan khawatir ya Moms kalau mereka nggak pakai sendal. Tapi ternyata dengan saya membiarkan anak saya menyeker, manfaatnya luar biasa Moms. Nah yang kedua nih Moms, yaitu merangkak. Hampir setiap hari saya cari cara apa lagi ya supaya melatih fokus anak saya, karena anak saya ini benar-benar super bosan Moms. Dikasih permainan yang sama dia nggak mau, tapi kalau main puzzle sama robot dia benar-benar bertahan lama Moms. Nah karena kan nggak mungkin ya Moms kalau setiap hari itu dalam seharian hanya puzzle dan robot, itu nggak mungkin Moms. Jadi harus melatih motorik kasar juga. Jadi saya cari cara supaya anak saya ini Moms mau meniru apa yang saya ucapkan. Nah yang saya tahu kan kalau anak saya itu mau menirukan kata dengan kata-kata atau bentuk atau mainan yang dia suka. Nah kebetulan dia suka kucing, jadi saya ajarkan dia untuk meniru suara kucing tapi dengan permainan yang kreatif. Jadi saya ajak anak saya untuk merangkak, kakak sini yuk kita jadi kucing. Saya suruh dia merangkak, kemudian saya ajarin untuk bilang meong kak sambil merangkak, terus meong. Anak saya Moms senang banget diajak merangkak seperti ini. Dulu saya nggak tahu Moms kalau permainan merangkak ini benar-benar membantu anak saya untuk cepat bicara. Moms, manfaat nyeker dan merangkak ini luar biasa Moms, membantu anak cepat bicara. Nih Moms, saya akan jelaskan manfaat nyeker dan manfaat merangkak. Yang pertama Moms, misalkan di telapak kaki Moms ya. Di telapak kaki itu ada 200.000 saraf kaki yang langsung berhubungan sama otak. Nah, apa hubungannya nyeker sama anak bisa bicara lancar? Sangat Moms. Selain membantu anak bicara lancar, manfaat nyeker nih Moms, yaitu yang pertama nih Moms. Kalau anak Moms itu makannya milih-milih. Anak misalkan gak mau makan nasi, maunya lembek-lembek. Anak gak mau makan daging, gak mau mengunyah, baru sebentar langsung dilepeh atau muntah. Anak gak suka makan jelly, puding, agar. Anak gak suka makan buah, anak gak suka minum susu, dan lainnya. Artinya anak ini masih milih-milih nih. Nah dengan nyeker Moms, anak akan mudah menerima semua makanan, mengunyah makanan tanpa dilepeh, dimuntahin. Ini anak gak akan pilih-pilih makanan lagi, makannya dilahap. Nah, yang kedua, jika anak Moms kalau megang sesuatu, misalkan pegang sesuatu yang kasar atau yang dia nggak mau pegang boneka yang ada bulunya, atau dia nggak mau pegang sesuatu yang lengket, nah itu bisa dibantu dengan nyeker. Nah manfaat lainnya Moms, membantu anak supaya nggak jijian, nggak jalan jinjit. Nggak jijian gimana Moms? Kalau misalkan anak Moms nih lagi jalan terus menghindari suatu genangan atau air becek di jalan, berarti anak Moms takut air kotor tersebut menyentuh kakinya.
Nah, ini bisa dibantu dengan nyeker. Dan jika anak moms jalannya kadang-kadang jinjit atau sering banget jinjit, itu bisa dibantu dengan nyeker. Apa hubungannya? Ada hubungannya moms. Kalau menurut saya moms, anak jinjit itu ada masalah sama sensoriknya. Nah, jika anak sering nyeker, ini akan benar-benar membantu anak yang jalannya sering jinjit atau kadang-kadang jinjit. Nanti kebiasaan jinjit itu akan hilang moms. Anak jadi lupa dia itu pernah jalan jinjit. Itu manfaatnya bagus banget moms. Dengan menyeker, menguatkan otot kaki, anak jalannya diseimbang, dan tulang kakinya nih moms yang bermasalah jadi terbentuk dengan baik moms. Jadi kaki anak berkembang dengan normal, jalan anak juga normal jalannya, anak juga seimbang, seperti itu moms. Nah, selanjutnya moms, saya akan bahas manfaat merangkak. Selain merangkak itu membantu anak cepat bicara, dengan anak sering merangkak, itu akan memperbaiki artikulasi anak. Anak akan cepat fokus, cepat konsentrasi, dan membantu anak. Jika anak moms nih misalkan duduknya itu posisinya duduk W. Nah, kalau anak moms sering merangkak, ini beneran moms, membantu anak yang suka duduk W seperti itu, hilang kebiasaannya moms. Anak kedua saya ini sering banget merangkak, masuk kolong meja makan, masuk ke lemari, pokoknya dia sering banget merangkak. Dulu moms saya nggak tahu manfaat merangkak itu sebagus ini. Ternyata kebiasaan anak saya yang suka duduk W ini ternyata berubah moms. Saya juga bingung sih awalnya, kok tiba-tiba anak ini berubah ya posisi duduknya, jadi ya duduk normal aja gitu. Kalau duduk di lantai ya biasanya kan duduk W. Dia setelah merangkak udah nggak duduk W lagi gitu moms. Manfaat merangkak lainnya membantu anak cepat berjalan. Bagi anak moms nih yang belum berjalan, bisa dibantu dengan sering-sering latihan merangkak. Mungkin moms, termasuk saya nih, banyak orang yang bilang kalau misalkan, duh anak saya belum bisa jalan nih. Jangan khawatir moms, dengan anak sering merangkak, itu beneran moms, membantu semua perkembangan motorik anak, itu bagus banget moms. Misalkan lagi, kalau misalkan anak moms lagi jalan nih, dia tuh sering jatuh, jalan sedikit dia kesandung. Bisa jadi moms, ada otot kakinya belum kuat, nggak seimbang. Jadi jika moms sering melatih anak untuk merangkak, ini sangat membantu kekuatan kaki anak melangkah, membantu keseimbangan anak berjalan. Jadi anak kalau jalan biasa aja nggak jatuh, bisa dibantu dengan merangkak, gitu ya moms. Manfaat hebat lainnya nih moms, kalau anak sering merangkak, itu membantu anak supaya bisa menulis, bisa membaca. Apa hubungannya gitu? Merangkak sama anak menulis sama anak bisa baca. Sangat moms. Saat anak merangkak, ada gerakan menyilang. Tangan ke kanan ke kiri, kaki ke kanan ke kiri. Nah, itu disebut dengan crossing the midline. Di konten selanjutnya nih, saya akan bahas kisah nyata atau pengalaman saya akan sharing lagi manfaat hasil nyata dari latihan merangkak. Hal lainnya nih moms, yang membantu anak saya cepat bicara. Dulu saya sering banget mengajak anak saya untuk bercerita, bukan menggunakan buku moms. Anak saya ini super bosan. Misalkan dia udah bosan banget nih bercerita dengan buku gambar hewan, ya udah, saya cari cara atau seringnya saya menggunakan mainan kesukaannya si anak. Nah, mainan yang paling sering digunakan anak saya itu mainan mobil, robot, sama puzzle. Tapi dia paling sering tuh kalau setiap hari tuh mainnya mobil. Nah, saat anak saya pegang sendiri, saya deketin, saya ajak cerita. Misalkan saya jadi profesi montir dan anak saya itu punya mobil mogok, jadinya saya bikin dialog, saya bikin percakapan. Saya bilang sama anak saya, kakak mobilnya mogok ya, nah sini masuk bengkel, mama benerin, bannya dibuka, terus tadi tambal bannya dan segala macam. Terus besoknya ganti lagi cerita moms, ajak anak bercerita, ganti profesi, main dokter-dokteran, main masak-masakan, atau main jadi polisi. Bercerita profesi seperti ini, itu membantu anak, dia berpikir nih, dia mengerti suatu adegan, proses dari awal sampai akhir. Nanti kalau anak moms bisa bicara, dia akan mengerti, menjelaskan semua kata-kata. Misalkan gini, kakak, kamu dari mana tadi? Dia bisa menjelaskan, moms, aku tadi main ke rumah ini, main ke rumah ini. Seperti itu moms. Dia bisa menjelaskan dengan baik semua proses kejadian yang dialami anak. Hal ini moms, yang membantu anak saya bisa bicara. Anak saya sering banget memasukkan sesuatu ke dalam box, ke dalam tabung. Terus saya mencontohkan nih moms,
kakak ini masukin nih mainannya, mobil taruh mobil, kemudian robot sama robot, kakak pisahin ke dalam kotaknya. Saya siapkan semua boxnya mams, kotaknya. Awalnya nggak mau mams, tapi kalau saya nggak suruh, anak saya itu tiba-tiba dia masukin mainannya mobil ke mobil, robot ke robot, jadi susun rapi mams. Jadi kalau mams melatih anak supaya memasukkan sesuatu sesuai dengan, misalkan sesuai dengan warnanya, sesuai dengan nama bendanya, itu nanti anak akan berpikir, anak akan konsentrasi, oh berarti mainan ini harus ditempatkan sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan warnanya, seperti itu mams. Itu melatih fokus otak anak juga untuk berpikir, menghafal dan mengingat mams. Contoh lainnya juga bisa menggunakan dengan mainan pom-pom. Jadi kalau mams punya pom-pom nih, misalkan anak susah menggunakan penyempit pom-pom, bisa menggunakan tangan aja. Perintahkan anak untuk memasukkan bola-bola kapas atau pom-pomnya itu sesuai dengan warna yang sudah mams sediakan. Selain itu mams, anak saya sering banget menggunakan peralatan di rumah, sapu, alat pel, main gayung, ember, atau main peralatan di dapur. Ternyata itu bermanfaat mams. Kok bisa sih anak main peralatan di rumah membantu perkembangan anak? Sangat bisa mams. Intinya mams, jika kita membiarkan anak melakukan aktivitas memegang apapun peralatan di rumah sambil kita jelaskan, itu juga latihan fokus. Anak jadi tahu mams, oh sapu fungsinya untuk menyapu biar lantainya kotor. Kalau alat pel itu dari lantainya lengket jadi bersih lagi. Seperti itu mams. Biarkan dia untuk pegang peralatan di rumah, tapi pastikan kalau peralatan yang dipegang anak itu nggak ada berhubungan dengan listrik, bukan benda tajam. Seperti itu mams. Nah yang terakhir mams, rahasia yang membantu anak saya itu saya selalu melatih anak saya bermain tekstur mams. Kebetulan nih mams, anak saya kalau mengunyah daging ayam dikunyah-kunyah, tapi nggak ditelan sama dia mams, dilepeh. Jadi dulu nih mams, awalnya tuh saya cuman merebus ayam yang lama biar daging ayamnya lembut. Tapi ternyata cara itu nggak efektif, karena masa iya sampai dia dewasa harus dimasak dengan lembut ayamnya. Nah ternyata main tekstur ini akan membantu anak mams yang makannya itu milih-milih. Sama kayak tadi nih, kalau misalkan anak mams itu masih nggak mau makan nasi, nggak mau makan yang lembek-lembek, nggak mau makan yang keras. Selain dengan nyeker, mainan bertekstur sangat membantu anak mams supaya makannya nggak milih-milih mams. Dia mau makan nasi, dia mau makan daging, dikunyah, ditelan, seperti itu mams. Jadi, setiap hari mams harus menyediakan semua mainan yang teksturnya lengket, seperti jelly, puding, agar-agar, buah, mie, diremas-remas anak, dipegang. Pokoknya anak benar-benar mainin mainan bertekstur yang basah seperti cat air, atau cat tangan yang bisa mams bikin sendiri dari tepung dan pewarna, atau beli di online cat khusus tangan atau finger paint. Ya, misalkan anak nggak mau nih main yang lengket, nggak mau main yang kasar, nggak mau main yang berbulu, ini nggak mau, gimana nih caranya? Latih, kita coba nih untuk main bertekstur. Ini beneran mams membantu anak nggak jijian lagi. Aja kesimpulannya mams, hal-hal yang membantu anak saya cepat bicara lancar, yang pertama adalah nyeker, merangkak, main bercerita profesi, main memasukkan, merapikan benda ke dalam box atau wadah, main peralatan di rumah, dan yang keenam, main bertekstur. Mams jangan lupa, setiap hari tidak boleh menonton, setiap hari harus dilatih latihan motorik halus, latihan motorik kasar, latihan gerakan oral motor supaya otot-otot mulut anak gak kaku, termasuk sikat lidah ya mams. Jangan lupa juga mengajak anak bicara tanya jawab, bercerita, dan ajak anak menyanyi. Harus semangat ya mams, latihan fokus harus dilakukan dengan sangat sering, sangat rutin. Supaya apa? Supaya membentuk fokus otak anak cepat bicara lancar.